Jadi kata dia tuh kayak dia tuh dipanggil sama sosok yang barusan tuh dipanggil. Setelah melihat si sosok bayang Sosok hitam. ya yang bayang hitam tuh kayak harus sini katanya, sini. Kalau ada yang berani nginjak itu batu, jatuhnya sakit atau meninggal katanya. Satu bangunan dengan mitos satu grup seni ya, satu grup seni. Jadi pada meninggal di tempat satu bangunan tempat tersebut di sana kencing. Pas pulang lagi mau ambil kamera, tiba-tiba teman saya melihat sosok katanya tinggi besar. Malahan di kamera pun ada tampil ya, ada salah satu warga yang ikut cari dan akhirnya teman saya pun Selamat malam dan selamat bertemu kembali dengan kita Urban Story sesi kisah misteri. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dengan narasumber kita yaitu Mang Isep. Selamat malam Mang Isep, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Nah, sebelum ke cerita misterinya, bolehlah kita berkenalan dulu dengan Mang Isep yang kebetulan juga Mang Isep ini adalah founder dari konten misteri yaitu Tim Barbar Pangalengan. Nah, Mang Isep, sebelum ke channelnya, si Mang ini lagi ada kesibukan apa nih? Oh, buat kesibukan mungkin buat sekarang saya lagi tugas sih nungguin wisata campground. Iya, campground. Tempatnya boleh di-spill. Buat tempatnya lokasinya masih di daerah Pangalengan ya, di Kampung Malabar. Nama wisatanya sih Malabar Forest. Jadi bertempatan di Kampung Malabar. Untuk itu udah aktif tapi Bang. Ini kebetulan masih proses lah, masih masih sambil berjalan, belum terlalu lama sih wisatanya juga. Boleh ya kita ngecamp nanti ya? Boleh atuh gaskeun ke sini ke Malabar Forest ya. Siap, untuk sobat urban semua yang mau ngecamp bisa juga ya ke sini lah. Cerita juga Bang tentang Tim Barbar Pangalengan gimana nih sejarah singkat, terus berdiri tahun berapanya gimana nih? Oh ya, untuk Tim Barbar Pangalengan sih kita awal mula bentuk Tim Barbar Pangalengan itu di tahun 2019 saya membentuk atau mendirikan Tim Barbar Pangalengan dari tahun 2019 sih. Ya. Untuk pendirinya nih gimana nih? Abang sendiri atau gimana? Kebetulan yang membuat Tim Barbar itu saya sendiri. Beranggotakan berapa orang tuh? Dari awal. Awal mula anggota saya tuh kita berdiri 4 orang sih, 4 orang. Ya biasalah awalnya kita iseng-iseng pengen menguji mental kita lah. Kebetulan itu hobi juga ya, wisata malam lah kita hobi dan sekalian kita explore. Jadi maksud membentuk Tim Barbar itu kita mau menguak mitos, membuktikan mitos-mitos gitu kan. Makanya sampai saat ini alhamdulillah kita masih berjalan si Tim Barbar Pangalengan ya. Berarti itu emang fokus ke horor berarti? Itu lebih fokus ke horor, soalnya kita awalnya juga emang niat kita itu untuk membuktikan mitos-mitos yang beredar atau pengaduan-pengaduan warga. Makanya saya coba membuktikan sendiri gitu kan sama tim saya. Makanya saya membuat Tim Barbar itu intinya bukan buat menantang atau gimana, saya cuman mau membuktikan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, itu yang berkembang di masyarakat. Bolehlah
subscribe juga ya di channel Tim Barbar ya. Ya boleh. Untuk Instagram ada. Instagram juga ada, sama lah, Instagram ada, YouTube, Facebook ada, Tim Barbar Pangalengan. Nanti di inilah langsung di deskripsinya. Oke bang, berarti kita langsung ke ceritanya aja ya. Oke sobat urban semua, mari kita dengarkan satu kisah misteri dari Mang Isep. Kalau daerahnya saya nggak bisa sebutin ya, pokoknya ada suatu tempat, Bu, pertama kali itu adalah, dan jelang beberapa bulan, beberapa sambil saya berjalan, ada salah satu rekomendasi dari warga setempat, katanya di tempat tersebut itu banyak mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat ya, dan saya pun langsung tertantang. Saya coba gas ke lokasi, saya explore. Jadi dengan mitos dulu tuh di suatu tempat itu ada apa ya, disebut satu bangunan dengan mitos satu grup seni ya, satu grup seni. Jadi pada meninggal di tempat satu bangunan tempat tersebut di sana. Nah makanya saya coba, penasaran kan, saya coba ke sana dan ternyata emang bener terbukti ya. Saya menemukan pas waktu explore itu, pokoknya cuplikannya ada di video saya ya yang sudah saya vlog. Saya menemukan satu buah apa sih, kalau kata Sundanya mah karemong ya, Kain untuk penari kayaknya. nah kain buat penari itu, kalau pokoknya cek Sundana mah karemong. Di tempat tersebut, di bangunan tersebut itu saya menemukan itu, dan konon katanya di sana ya, emang kata warga setempat pun, kata apa sih kalau di Sunda mah itu di kata kuncen yang di sana tuh emang dulunya emang sempat pada meninggal di sana, nggak tahu kenapa ya itu meninggalnya di sana. Dan ada satu mitos lagi yang konon katanya di bawah bangunan itu tuh, di pinggir rumahnya tuh ada batu ya, batu besar, dan konon katanya tuh kalau misalkan kita nginjak batu itu yang ada di sana, katanya suka sakit, langsung sakit lah, kata mitosnya sih. Langsung kontan itu sakit. Ya langsung kontan lah pokoknya, kata si bapak itu kalau ada yang berani nginjak itu batu, jatuhnya sakit atau meninggal katanya. Taruhannya. Iya makanya saya coba, tapi sih sampai saat ini saya nggak berani lah kalau buat nginjak itu batu, belum berani lah, soalnya takut iya anjir, kalau saya meninggal kan kasihan anak istri di rumah tuh guys. Dan udah itu ada masih berseberangan sama tempat satu bangunan yang waktu grup seni yang itu meninggal. Nah saya langsung tuh kan Tim Barbar itu explore ya, jadi intinya membuktikan, menguak mitos. Ada salah satu tim saya atau host saya cobalah penelusuran di sana. Emang lokasinya juga pokoknya nama mengerikan ya, lokasinya juga. Nah sorry motong bang, jadi untuk lokasi ini gaya-gayanya gimana tuh bang? Maksudnya dari dekorasi atau struktur bangunannya? Oh itu di sana beda-beda sih. Ada yang satu bangunan bekas zaman dulu lah katanya. Saya juga itu cuman dengar ya, bangunan itu bekas zaman Belanda ya. Di satu bangunan ada ruangan ada. Terus waktu pas saya ini kejadian, saya mau cerita kejadian yang paling mengerikan ya, sampai bikin panik semua orang, bahkan warga setempat pun, terus viewers yang lagi nonton pun ikut turun ke lapangan. Jadi ceritanya tuh, host saya mengeksplor suatu tempat di sana dengan ya mitos kayak gitu.
Terus teman saya coba mengeksplor, salah satu saya coba mengeksplor, udah beberapa menit kemudian, udah waktu pas mau eksplor, dia tuh kebelat kencing. Terus kamera di stay kamera ke depan, teman saya kencing. Pas pulang lagi mau ambil kamera, tiba-tiba teman saya melihat sosok katanya tinggi besar. Malahan di kamera pun ada tampil ya. Pas dia mau jalan, tiba-tiba kayak dia tuh pas udah ketemu ya, saya tanyain gimana ceritanya. Kata dia tuh kayak ada yang narik, sampai terjatuh. Berarti posisi itu satu orang tuh timnya. Satu orang. Jadi kita tuh tim kita tuh kalau mengeksplor suatu tempat, jadi solo ya sendiri gitu kan. Jadi ada tim stay, ada tim solo gitu ya. Iya, sesi solo, emang solo sih. Jadi misalkan buat lokasi kita explore tuh, tim stay-nya beberapa meter lah dari lokasi tersebut gitu kan. Nyebar. Nah, terus teman saya tuh nyoba solo ya kayak tadi, tiba-tiba ada yang narik, dan warga setempat pun sempat pas saya lihat kamera tuh terjatuh lama juga, kirain saya nggak kenapa-napa, tahu-taunya udah beberapa menit kameranya kok tetap ada di lokasi. Nggak gerak sama sekali pun, dan suara host saya juga nggak ada. Kami pun tim kami pun panik ya, sampai kita langsung cek ke lokasi, langsung turun ke lapangan. Kebetulan agak jauh juga ya. Pas sampai saat di lokasi kejadian tersebut tuh, saya cuman melihat kamera, center, penerangan, perlengkapan explore ada, tapi tim saya yang nggak ada. Sampai warga setempat itu sama viewers yang lagi nonton tuh ikut nyari ke lapangan, turun. Udah beberapa menit, jadi si tapak bekas itunya, ada bekas tarikan itu kan ya, ada bekas tarikan itu ada. Terus saya kejar kemana-mana, tapi di si bekas tarikannya itu ada, tapi teman saya tetap nggak ada. Di situ pun jejak gitu, jejaknya ada. Di situ pun kami semua tim mulai panik. Udah beberapa jam di sekitar lokasi tersebut kita cari, kita ubek semua tim sampai beberapa jam nggak ketemu, dan akhirnya warga setempat pun dan viewers pun juga ikut nyari, langsung turun ke lapangan. Udah selang beberapa jam nggak ketemu, kita semua udah panik, dan akhirnya udah 3 jam kemudian baru ketemu. Ada salah satu warga yang ikut nyari, dan akhirnya teman saya pun ketemunya di bawah air di sungai, jurang dengan keadaan tidak sadar. Dan setelah ketemu saya bawa, diamanin, dan dia pun udah sadar. Saya tanya kejadiannya gimana, dia pun nggak ingat sama sekali. Tapi alhamdulillahnya dengan bantuan warga setempat, teman saya ketemu dengan selamat. Alhamdulillahnya selamat. Pokoknya itu sangat mengerikan lah. Tim semua juga panik. Berarti itu pengalaman paling horor berarti ya selama explore gitu. Paling bukan horor lagi itu mah, horor dengan tempatnya, dengan goib-goib yang di sananya. Panik dengan kejadian itu ya? Nah, itu kejadian salah satu tim saya hilang gitu kan. Saya panik, dengan alhamdulillahnya udah 3 jam. Gak panik gimana, coba bayangin 3 jam nyari nggak ketemu udah 3 jam dengan keadaan tidak sadar dan di bawah sungai, di dalam sungai. Bang, si kameramen itu ya ditanya gimana tuh? Pas saya tanyain kameramennya, ya katanya dia nggak sadar sama sekali. Jadi kata dia tuh kayak dia tuh dipanggil sama sosok yang barusan tuh, dipanggil. Setelah melihat si sosok hitam. Ya, yang bayangan hitam tuh kayak harus sini, katanya sini. Dan pas dia samperin, tiba-tiba dia nggak sadar sama sekali. Semalam itu paling kejadian yang paling horor atau ada lagi? Yang paling horor banget sih cuman di sana sih, tapi banyak lah.
cuman horor-horor dengan penampakan itu mah udah apa ya namanya, udah nggak aneh lah. Yang paling panik, paling horor itu ya cuman itu sih yang paling horor banget. Di pas tempat kayak Belanda berarti ya? Kayak Iya. Belanda berarti ya, gitu. Ya makanya buat dari Urban juga wajib ke sana, cobain lah. Nah, ekspor barang ya. Ya harus nyobain lah gimana sensasi di sana. Mantap, bisa lah. Bisa ya, Kita programin ya. boleh kita cobain lah, Next cobain. kita explore bareng tim Barbar Palangan ya. Pokoknya menggaskeun lah. Oke Mang Isep, terima kasih nih untuk kisahnya. Semoga kita bisa mendapat hikmah dan pelajaran dari kisah yang dituturkan oleh Mang Isep kali ini. Ambil yang positif dari kisah misteri dari Urban Story kali ini. Semoga kita tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Stay safe and see you next story berikutnya.